Yaitu adalah Solusiku, kemudian Evoji, Lumbung Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang OJK abaikan minta keringanan. Nah, pinjol-pinjol apa saja yang sulit untuk mengajukan keringanan dan pantas untuk digalbay? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, saya mau bahas dulu ya, ada seorang teman yang mana dia mendapatkan penipuan dari Cortex, yaitu pembayaran pajak yang ujung-ujungnya dialihkan untuk mengambil limit-limitnya. Setelah dia bolak-balik ke kantor OJK, kemudian untuk melapor sana sini, akhirnya tidak ada hasil dan dia terus-terusan untuk ditagih. Nah, seperti ini kronologinya. 129 hari berlalu sejak 20 Januari 2026, hari dimana 46 juta plus 20 juta plus hilang. Dataku dipakai pinjol dan mentalku benar-benar hancur, bolak-balik OJK, polisi, bank, penggadaian, ditambah teror debt kolektor ke rumah, kantor, sampai emergency kontak. Honestly, itu jadi salah satu fase paling gelap dalam hidupku. Apalagi aku nggak pernah punya utang seumur hidup. Kalau ditanya udah ikhlas belum untuk uangnya, ya udah aku ikhlas. Nah, ada yang bertanya bagaimana kronologinya, kenapa bisa sampai hilang uang sebegitu banyak. Nah, menurut informasi itu adalah long short story, itu aku kena penipuan Cortex. Cortex itu adalah aplikasi untuk pajak ya, bayar pajak, dan ke download aplikasi. Ternyata dia itu pada saat download Cortex, download juga aplikasi yang lain. Aku juga nggak sadar udah kirim foto KTP sama gerakan verifikasi wajah yang nggak aku sadari. Aku kira bener-bener buat Cortex, memang lagi nggak bisa mikir aja saat itu. Jadi intinya dia mau download Cortex, akhirnya ke download aplikasi lain yang mungkin hampir mirip dengan Cortex. Ujung-ujungnya dia kirimkan KTP-nya, verifikasi wajah dan segala macam. Ternyata itu bukan Cortex, tapi lebih tepatnya aplikasi pinjol yang mana langsung menghabiskan limitnya semua. Nah, dari kejadian ini dia udah bolak-balik kantor OJK, kantor polisi dan segala macamnya untuk mempertanyakan uangnya dan keberadaan dari penipu tersebut, tapi hasilnya nihil. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi pernah saya sampaikan kepada kalian, ada banyak macam penipuan yang mungkin harus kalian benar-benar pahami sekali. Yang pertama itu adalah penipuan yang memang karena kelalaian kalian sendiri, yaitu seperti tadi ditelepon, ujung-ujungnya kalian mengikuti arahannya segala macam dan uangnya cair kepada kalian, terus kalian transfer ke orangnya. Nah, kalau penipuan seperti itu, ketika kalian coba untuk melaporkan kemanapun, pasti akan sulit sekali untuk menempatkan respon ataupun mendapatkan simpati ataupun mendapatkan dukungan. Karena apa? Itu dianggap kelalaian kita dan kita diwajibkan untuk membayar karena suatu kesalahan dari kita. Nah, itu penipuan yang pertama. Penipuan yang kedua adalah kita tidak pernah buka akun, tidak pernah melakukan pinjaman, tiba-tiba adanya transaksi di akun kita, adanya uang masuk keluar padahal kita tidak pernah menggunakan akun tersebut. Nah, yang seperti ini itu bisa tercatat sebagai murni penipuan dan kalian bisa mendapatkan dukungan dengan segala bukti-buktinya, lapor kepada OJK ataupun lapor kepada AFPI ataupun lapor kepada Bank Indonesia dan buat segala kronologinya. Nah, itu bisa asal kita dapat melakukannya 1x24 jam dengan segala bukti-buktinya. Nah, penipuan yang kedua ini masih bisa ditanggulangin dan untuk OJK sendiri sudah mengarahkan untuk lapor kepada IASC agar duit kita bisa kembali. Nah, itulah yang benar. Tapi kalau seperti kejadian tadi itu dianggap kelalaian dan kita tidak bisa minta uang kita kembali. Jadi salah satunya adalah kita ikhlas, belajar dari segala kesalahan kita dan pasti akan banyak lagi rezeki-rezeki yang datang untuk menggantikan akibat kelalaian dan kesalahan yang sudah kita lakukan dan kita ikhlas untuk berbagi kepada siapapun agar tidak terjadi lagi. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman. Jadi ada seorang temannya yang baru saja didatangin sama DC, tapi dia nggak berani nih bukain pintu. Kemudian gak berapa lama dia dapetin WA nih. DC-nya katanya udah dekat dengan rumahnya,
kemudian DC-nya membawa RT RW ke rumah. Nah, ini benar nggak? Nah, buat para pemula-pemula galbay yang mana masih ketakutan datangin DC, apalagi sebelum terima WA seperti ini baru aja datangin DC, pasti akan kepikiran kan ya, datang lagi nggak ya, datang lagi nggak ya, apalagi tiba-tiba dia WA menggunakan bahasa daerah kalian, akan semakin menjadi-jadi. Nah, pertanyaannya adalah kalau baru didatangin DC, berapa jarak waktu akan didatangi ulang lagi? Apakah benar kalau DC kirim seperti ini langsung datangin lagi dan dia akan datang bersama RT RW? Itu kan ya pertanyaannya. Jadi jawaban dari saya itu tidak benar. Kalau DC masih kata-kata seperti ini, DC masih kata seperti itu, walaupun ya baru beberapa minggu kemudian DC datang ke rumah, terus tiba-tiba DC ngirimkan foto dia ada dekat rumah kita, jalan rumah kita, kirimin surat segala macam, itu DC belum tentu akan datang. Karena apa? Seperti sebelumnya, DC datang ke rumah kalian tanpa aba-aba kan? DC datang ke rumah kalian tanpa informasi, tiba-tiba sudah ketok pintu. Nah, yang seperti itu adalah bentuk bahwa DC datang tanpa informasi. Kalau masih ngabarin mau ini, mau itu, mau segala macam, berarti DC belum akan datang. Itulah ciri-cirinya DC yang tidak akan datang dan benar-benar datang. Gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada seorang teman yang mana dia mau stop untuk bayar pinjol. Akhirnya dia minta bantuan kepada OJK untuk menjembatani bahwa dia tuh minta keringanan kepada pinjol ini, dan pinjol ini tidak memberikan keringanan. Informasi dari seorang teman mengatakan bahwa Kak, ini aku kan mau stop pinjol di GoPinjam. Aku udah hubungin GoPinjamnya minta keringanan tapi tidak di ACC. Terus aku WA OJK, tapi jawabannya itu memang katanya bukan kewenangan pihak OJK. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya kalau dapatin yang seperti ini, jadi sampaikan kepada OJK-nya. Jadi buat apa adanya OJK kalau tidak bisa menjembatani nasabahnya? Karena apa? Kalau kita mau melakukan keringanan, otomatis kita ada niat baik nih, mau membayarkannya. Tapi kalau sudah ditolak, sampaikan sama pinjolnya bahwa saya mau membayar kalau mendapatkan diskon. Uang yang ada saat ini pada saya hanya cukup untuk membayar pokoknya saja. Kalau tidak dapat diskon berarti saya tidak bayar. Sampaikan seperti itu teman-teman ya. Karena apa? Saya catat dari beberapa teman-teman yang baru-baru ini informasi ke saya, ada beberapa pinjol yang mungkin sulit sekali untuk mengajukan keringanan. Tetapi jangan pernah lelah, karena kalau kalian lelah dan terus menanggapi pinjolnya, otomatis kalian kalah. Nah, ini dia beberapa pinjol-pinjolnya yang sudah saya catatkan buat kalian. Yang pertama itu adalah Shopee, kemudian GoPinjam, lanjut Tunaiku, kemudian Bantu Saku, kemudian Indodana, dan Kredit Pintar. Nah, ingat teman-teman ya, kalau pertama kali kalian mengajukan yang namanya keringanan tetapi langsung ditolak, nggak usah langsung kebingungan, biarkan saja dulu. Intinya apa? Kalian sudah telepon ini ke pinjolnya, udah kasih angan-angan bahwa saya mau bayar, tapi kalau tidak ada keringanan ya udah saya nggak akan bayar. Nah, nanti setelah beberapa bulan kemudian telepon ulang lagi, kalau tidak lagi diskon, abaikan lagi. Jangan takut sama bunga-bunganya. Nah, kita lanjutkan lagi, ada beberapa lagi, yaitu adalah Solusiku, kemudian Evoji, Lumbung Dana, kemudian Rupiah Cepat, Kredivo, dan yang terakhir adalah Watas. Nah, lanjut lagi seperti yang tadi saya sebutkan. Setelah itu nanti akan adanya namanya WA, penawaran diskon dan segala macamnya. Pastikan uang yang tadi kalian kumpulkan tidak kalian gunakan. Kemudian kalian balas bahwa saya mau melunaskannya ini tapi dengan keringanan. Kalau keringanannya bisa untuk bayar pokoknya saja, saya bayarkan hari ini. Tapi kalau tidak, saya tidak mau. Ingat, pembayaran wajib lewat aplikasi, kemudian pembayaran kalaupun lewat virtual lakukan atas nama kalian, dan pastikan kalian bisa konfirmasi 2 kali, yaitu verifikasi. Yang pertama dari DC-nya, yang kedua kalian konfirmasi ke CS-nya, menyampaikan bahwa saya mendapatkan keringanan, apakah benar keringanan ini untuk saya, kalau benar saya bayarkan hari ini. Wajib ada dan wajib ada segala buktinya, karena ada beberapa teman-teman yang mengatakan dia mendapatkan diskon pembayaran, tapi ujungnya setelah dibayarkan ternyata tidak mengurangi apapun, dengan alasan bahwa kalian tetap wajib membayar bunga baru bisa mendapatkan diskon. Nah, ini hati-hati sekali. Jadi wajib rekam semua pembicaraan, wajib ada bukti bahwa kalau saya dapat diskon harus ada ABCD-nya dan saya akan bayarkan lunas. Gitu caranya teman-teman ya. Tetapi buat teman-teman yang masih mau lanjut galbay,
Silakan. Karena apa? Semua yang namanya penawaran kemudahan, diskon, penghapusan denda, penghapusan hutang piutang, kemudian dialihkan kepada pihak ketiga itu berawal dari mereka-mereka yang galbay. Kalau masih rajin, jangan harapkan akan mendapatkan diskon seperti ini. Kalau masih bertahan untuk gaya lubang tutup lubang, jangan berharapkan akan mendapatkan kemudahan untuk pembayaran pinjol. Karena pinjol kalau tidak kita tekankan, kita galbay, mereka tidak akan mengeluarkan kemudahan untuk kita. Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.